Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'd. Kembali kita beriman sejenak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita mengenal pencipta kita. Kembali kita pulang kepada hal-hal yang dibenar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mungkin sekian lama hati kita mulai berkarat oleh hal-hal yang berbau maksiat. Dikala hati sudah mulai terasa dan melihat kepada bias-bias dunia dan fata morgana. Ketika surga sudah dikalahkan dengan kenikmatan dunia. Ketika bidadari surga sudah dikalahkan dengan wanita-wanita yang ada di dunia. Ketika kita mengeluh dengan segala bentuk permasalahan dan polemik yang kita rasakan setiap harinya. Terkhusus untuk Anda saudaraku yang saat ini dilanda musibah dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah ini terkhusus bagi Anda saudaraku. Untuk Anda yang saat ini masih mengeluh, apakah Allah mendengar pesan-pesan dan doa-doa Anda? Risalah ini saudaraku terkhusus untuk Anda yang saat ini masih belum yakin apakah Allah Zat yang maha mendengar dan maha perkasa. Risalah ini saudaraku untuk Anda dan jiwa-jiwa yang saat ini merasa bosan dengan apa yang ada dan Anda rasakan. Sekali lagi, risalah kali ini adalah untuk Anda yang kali ini mendambakan bahwa doa-doa Anda dikabulkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, risalah ini hanya untuk Anda yang saat ini kecewa. Doa-doa Anda belum terijabah. Atau mungkin merasa doa Anda belum diijabah oleh Sang Penguasa dunia dan alam semesta. Untuk Anda yang saat ini sudah mulai kebenaran, sesuatu yang sudah digantikan dengan kesamar-samaran. Untuk Anda yang saat ini merasa bahwa diri Anda hanya sendirian dan tidak ada yang menolong dan menemani Anda di dunia. Untuk Anda yang saat ini benar-benar menangis, kepada siapa Anda harus mengadu? Risalah ini untuk Anda saudaraku yang saat ini merasa bahwa hati Anda sudah kering dan jiwa Anda sudah tidak ada yang memilikinya. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini yang Anda merasa bahwa hanya Anda yang mempunyai permasalahan yang besar. Baik dari sisi kehidupan Anda, baik dari sisi sosial Anda, baik dari sisi harta Anda dan lain sebagainya.
Risalah ini saya sampaikan hanya untuk Anda saudaraku yang saat ini benar-benar kecewa dengan kehidupan dunia. Dan semoga dengan risalah ini Anda mulai merasakan kebahagiaan yang datang dari Sang Pencipta. Semoga dengan risalah ini Anda mengetahui jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa, hamba Allah yang saat ini sedang berbicara juga mengharapkan manfaat dari apa yang telah disampaikan kepada Anda semuanya. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Anda mulai membuka lembaran-lembaran kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda akan menemukan surat cinta dari Sang Pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah, memintalah, memohonlah, mengemislah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya pasti. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ini bukan main-main saudaraku. Ini surat cinta dari Sang Pencipta. Udu'uni astajib lakum. Pasti Allah akan kabulkan apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi doa Anda, apa yang menjadi pesan Anda, apa yang menjadi doa-doa Anda selama ini. Ya, karena yang berbicara dan yang mengucapkan, sekali lagi, ini bukan kalam manusia yang penuh dengan dosa-dosa dan juga kesalahan. Akan tetapi ini adalah kalam Allah, zat yang tidak pernah mengingkari janjinya, zat yang benar-benar akan menepati janjinya, zat yang maha atas segala-galanya, zat yang menguasai dunia, langit dan alam semesta. Ya, saudaraku, kembali ingat apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ketika orang-orang sudah bergantung dengan dunia, gantungkan diri Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda belum merasa hati Anda bergetar dan belum merasakan pesan-pesan dari Allah dan juga risalah cinta dari Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempengaruhi Anda agar Anda benar-benar mengetahui bahwa Allah selama ini tidak pernah meninggalkan Anda dan selalu berada di dekat Anda. Karena itu juga yang disampaikan oleh Pencipta. Wahai Muhammad, jikalau umatmu bertanya di mana aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakanlah bahwa aku lebih dekat daripada urat nadi kalian. Ya, sedekat apa saudaraku? Lebih dekat dari urat nadi setiap kita. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan risalah ini hanya untukmu yang saat ini dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untukmu saudaraku. Dan semoga Anda benar-benar mendengar, bukan hanya dengan telinga, akan tetapi mendengar dengan jiwa dan hati Anda. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa, ya, solusi dari masalah-masalah Anda, dari segala apapun yang Anda rasakan adalah doa saudaraku.
Tidakkah Anda pernah mendengar bahwa doa adalah senjatanya seseorang yang mengakui bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, doa adalah satu-satunya senjata yang paling ampuh yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada hamba-hambanya yang hina. Anda belum merasa bergetar dengan risalah yang saya sampaikan, atau Anda belum menyadari dengan apa yang Anda dengarkan? Baik. Saya terima alasan Anda, saudaraku. Saya terima. Mungkin Anda masih mendengar dengan telinga Anda, tidak dengan hati Anda. Izinkan saya bercerita tentang orang yang paling mulia, yang pernah menginjakkan kakinya di bumi yang fana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar. Ketika dua pasukan akan saling berhadapan dan perang akan berkecamuk, senjata doalah yang paling pertama yang dilakukan oleh Nabi yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan dan menginjakkan kakinya di bumi yang fana ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertunduk, jatuh terjerembab, mengangkat tangan setinggi-tingginya, sehingga dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketiak beliau nampak karena beliau saking tingginya mengangkat tangannya dan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sangat terkenal. Dengan air mata yang meleleh, beliau menyampaikan, "Ya Allah, wahai Sang Pencipta, kalaulah kelompok ini tidak Engkau beri kemenangan, kalaulah kelompok ini dihancurkan, kalaulah kelompok ini ya Allah Engkau musnahkan, maka tidak ada lagi di antara hamba-hambamu yang bersujud kepadamu ya Allah." Sehingga rida beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh ke tanah dan dipungut kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia di antara sahabat yang lainnya, Abu Bakar, menyatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah Nabi yang paling mulia? Mengapa engkau masih berdoa dengan sebegitu sulitnya kepada Sang Pencipta?" Saudaraku, tidakkah Anda benar-benar merasakan bagaimana kekuatan doa bisa memenangkan pasukan Badar yang jumlahnya benar-benar tidak masuk akal bisa menang melawan pasukan kaum musyrikin saat itu? Perlu Anda ketahui bahwa kaum muslimin saat itu berbaiat di atas kematian dan hanya bermodalkan senjata yang untuk bersafar, bukan untuk berperang. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenangkan, siapa lagi? Hati Anda mulai bergetar. Ya, memang seharusnya begitu, saudaraku. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah apapun dan jangan gantungkan diri Anda kepada manusia saja. Banyak orang yang mengeluh sekarang ini, baik di media sosial dan media-media mainstream lainnya. Oh, kalau bergantung dengan manusia hanya kekecewaan yang didapatkan. Ya, memang betul. Dan gantungkanlah harapan Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan doa-doa yang Anda sampaikan, karena itu adalah bernilai ibadah, saudaraku. Karena kita adalah hina, kita adalah hamba yang miskin, kita adalah hamba yang lemah. Dan Sang Pencipta adalah yang maha atas segala-galanya. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, masihkah Anda mengira bahwa doa-doa Anda tidak diijabah oleh Sang Pencipta? Lalu bagaimana dengan doa iblis? Doa iblis, saudaraku. Iblis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya dikabulkan oleh Sang Pencipta. Ketika iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau Engkau mengusirku dari surga, maka izinkan aku untuk menggoda hamba-hambamu hingga hari kiamat." Iblis laknatullah alaih, doanya dikabulkan oleh Pencipta. Bagaimana dengan Anda? Tidakkah Anda bisa merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda? Sahabatku, bentangkan sejadahmu, tundukkan pandanganmu, buka semua pakaian kesombongan, dan tersungkurlah bersujud di hadapan Penciptamu. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi pinjamkan telinga, mata, dan juga hati Anda untuk mendengarkan risalah ini. Karena risalah ini hanya untuk Anda. Dan saya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran atas apa yang saya sampaikan. Jangan berpikir bahwa masalah Anda adalah masalah yang paling berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saat ini Anda jangan bersedih. Bukankah para nabi dan para rasul lebih berat musibahnya dan ujiannya daripada kita makhluk yang hina yang penuh dengan dosa? Ya, karena memang merekalah, sahabatku, manusia-manusia pilihan yang bisa diberikan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terusir dari kaum mereka. Mereka terluka demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Mereka rela untuk dicaci maki. Mereka rela untuk terpisah dari keluarga mereka, dari kaum mereka. Mereka rela, sahabatku, terbunuh dan wafat demi hanya dalam memperjuangkan orang-orang dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa yang mereka bayangkan? Apa yang mereka harapkan? Hanya selalu mendekatkan diri kepada Allah dan percaya bahwa surga adalah janji mereka. Bagi Anda yang selama ini mengeluh, saya sudah sabar.
Tapi sampai kapan ini akan terjadi? Silahkan Anda pergi ke bumi Syam. Silahkan Anda pergi ke bumi Palestina. Anda rasakan bagaimana perjuangannya. Kemudian Anda baru mengeluh bagaimana beratnya hidup Anda. Sudahlah. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tapi mendekatlah kepada Allah Sang Penciptamu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikan. Kun. Jadilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayakun. Maka terjadilah sesuatu itu. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinjamkan hati Anda sekali lagi, pinjamkan dan rasakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Anda yang selalu mendekatkan dan sujud kepada Allah? Ya, saudaraku, mulai kembali menghadapkan hati ini kepada Pencipta dan jangan selalu terlena dengan fata morgana dunia saja. Sesungguhnya sabar memang tiada batasnya, tapi janjinya adalah surga. Bukankah kesabaran yang tidak dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke. Tunggu sejenak dan dengarkan sampai selesai. Jangan berburuk sangka. Ya, seperti yang saya sampaikan. Hanya sabar yang tidak ada kelipatan-kelipatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat di masjid 25 kali atau dalam riwayat 27 kali lebih baik daripada salat sendirian di rumah Anda. Dan juga yang ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi kesabaran tiada batasnya dan Allah akan memberikan surga kepada Anda semua. Sudahlah, jangan berputus asa dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengharap ampunan, selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa masalah akan selesai hanya dengan doa yang Anda ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Anda kirimkan kepada Pencipta Anda. Sekali lagi, mengapa saya berkata demikian? Sahabatku, sudah banyak di dunia ini orang yang mati konyol dengan hanya bunuh diri. Dan banyak orang-orang yang murtad, bahkan tidak dan mulai meragukan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masalah-masalah yang ada. Saudaraku, Allah tidak akan pernah tidur dan tidak pernah tidur, dan akan selalu mendengar doa-doa Anda. Sampai kapan Anda berkeluh kesah? Lihatlah ke bawah. Lihat ke bawah mereka yang tiada tangan. Lihat ke bawah kepada mereka yang tiada kaki. Lihat ke bawah kepada mereka yang tidak bisa melihat. Lihat ke bawah kepada mereka yang tidak bisa mendengar dengan baik. Lihat ke bawah kepada mereka yang tidak bisa berbicara. Lihat ke bawah bahkan kepada orang-orang yang bernapas pun mereka sulit. Selalu lihat ke bawah dan jangan pakai pakaian kesombongan Anda, saudaraku. Yakinlah bahwa Anda adalah orang yang paling beruntung yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita beriman sejenak dan kembali kepada Pencipta kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Sang Penguasa
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh